Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Muhammad Galam Ismardana sebagai pembicara 1 bersama rekan saya Andi Rajwa sebagai pembicara 2 dan Rista Aprilia sebagai pembicara 3. Kami di sini berdiri sebagai pihak kontra sangat menolak masih sistem proporsional tertutup merupakan sistem yang sesuai untuk pemilu tahun 2024. Kami akan mendefinisikan mengapa kami tidak setuju dengan mosi tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sistem proporsional merupakan sistem pemilu yang ada di Indonesia. Sistem proporsional terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sistem proporsional tertutup. Menurut Grafis Tempo, sistem proporsional tertutup adalah penentuan calon legislatif terpilih bukan atas dasar suara yang diperolehnya, tapi atas dasar perolehan suara dari partai politik. Artinya pemilih hanya bisa memilih partai politik peserta pemilu, tidak memilih secara langsung calon legislatifnya. Yang kedua, menukil dari buku partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia, teori konsep dan isu strategis 2015 karya Muhammad Mabulu dan Teguh Ilham. Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu yang memberikan kesempatan kepada rakyat supaya memilih partai sekaligus kandidat wakilnya di parlemen. Dengan demikian, penentu kandidat yang duduk di parlemen tidak sepenuhnya partai politik meraih kursi. Dewan Juri yang terhormat, semenjak pemilu tahun 2004 hingga pemilu tahun 2019, sistem proporsional terbuka telah digunakan dalam pemilu. Hal ini dijelaskan pada pasal 168 ayat 2 dan putusan MK nomor 22/PU/2008 menggantikan sistem proporsional tertutup yang ternyata menimbulkan berbagai macam masalah. Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan parameter pada perdebatan kali ini agar perdebatan kali ini tidak melebar kemana-mana. Parameter sistem proporsional terbuka dinilai tepat untuk digunakan pada era sekarang di mana kedaulatan rakyat melalui demokrasi langsung adalah kebutuhan rakyat modern. Dewan Juri yang terhormat, sistem proporsional telah digagas sejak pemilu tahun 2009. Sebagai tindak lanjut dari putusan ini, MK mengukuhkan sistem pemilu terbuka dan meninggalkan sistem proporsional tertutup berdasarkan putusan MK nomor 3/PU/PII/2009. Dewan Juri yang terhormat tidak mengganti sistem proporsional terbuka pada pemilu tahun 2024 dengan alasan yang pertama, proporsional terbuka mencerminkan kedaulatan rakyat dan sebagai salah satu bentuk demokrasi berdasarkan pasal 1 ayat 2 dan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang 1945 karena pemilih bisa memberikan suara secara langsung sehingga bisa memperkuat partisipasi dan kontrol publik. Yang kedua, adanya kedekatan antara pemilih kandidat dan karena sistem proporsional terbuka menampilkan nama dan foto calon legislatif di kertas suara sehingga mereka tahu siapa yang mereka pilih. Dewan Juri yang terhormat, kami menyadari bahwasanya akan ada pertanyaan mengapa sistem proporsional terbuka tetap diterapkan walau memiliki kekurangan. Menyambut sistem yang sudah ada, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai usulan perubahan kembali menjadi sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024 adalah tidak logis dan membahayakan demokrasi. Oleh karena itu, menurut usulan sistem proporsional tertutup ini baru digaungkan 1 tahun sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu kami tidak setuju dengan adanya sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional tertutup merupakan sistem yang sesuai untuk pemilu tahun 2024. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genstrap Zonal School, tiada hukum tanpa kesalahan. Dewan Juri yang terhormat serta rekan tim pro yang luar biasa, saya selaku pembicara 2 akan memaparkan data-data alasan mengapa kami berada pada posisi kontra dengan mosi perdebatan sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024. Dewan Juri yang terhormat, dikutip dari nkri.id pada 26 Januari 2023, sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pemilihan umum, bahwasannya sistem ini memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya. Dikutip pula dari nkri.id, Supriyan saya mewakili DPR mengatakan sistem proporsional terbuka pemilu wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan pula dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang RI 1945. Menurutnya, pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu mewujudkan cita-cita hukum tersebut serta pemilu diharapkan dapat lebih menjamin prinsip keterwakilan. Artinya, setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat. Dikatakan pula oleh Supriyan, sistem proporsional terbuka akan menyebabkan pemenang seorang anggota legislatif tidak bergantung kepada kebijakan partai politik peserta pemilu, namun didasarkan kepada seberapa besar proporsional dukungan rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Ia memaparkan MK melalui pertimbangan hukum putusan MK nomor 22/24/PU/VI/2008 telah memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka dengan menyatakan bahwa pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu dapat menjadi landasan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan dalam undang-undang pemilu agar penyelenggaraan pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Dikutip dari nkri.id pada 9 Mei 2023, salah satu hal mendasar yang menjadi kritik utama atas sistem proporsional tertutup khususnya terkait dengan masalah tingkat keterwakilan adalah kurang menjamin terbangunnya kedekatan antara calon legislatif dengan
menjamin konstituen untuk mengetahui latar belakang kapabilitas calon legislatif yang akan mewakili mereka. Terdapat potensi terjadinya situasi pembeling kucing dalam karung bagi pemilih. Di sisi lain, para caleg pun bisa jadi tidak terlalu memahami konstituen atau kondisi wilayah yang diwakilinya, mengingat terbatasnya intensitas hubungan mereka dengan para pemilihnya. Sistem proporsional terbuka memiliki beberapa dampak positif bagi keberadaan partai politik, khususnya terkait demokrasi internal, kelembagaan dan pelaksanaan fungsi partai politik. Sistem ini jauh dari anggapan akan melemahkan partai politik. Sebaliknya, sistem ini berpeluang besar dalam mempertahankan demokrasi internal partai dan menguatkan kelembagaan partai serta mendorong pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik. Terkait dengan demokrasi internal, sistem proporsional terbuka memberikan peluang kader-kader politik untuk tetap memiliki daya tawar yang baik dari kecenderungan pemaksaan elit atau pimpinan partai. Dalam situasi ini pula, peluang terciptanya demokrasi internal partai menjadi lebih terbuka, mengingat kekuasaan pimpinan terimbagi oleh kapabilitas dalam membangun basis dukungan bagi partai dan dirinya. Dikutip dari nkri.id, Khairul Fahmi dalam persidangan menjelaskan beberapa hal mengenai sejarah singkat terbentuknya sistem proporsional terbuka. Yang pertama, awal mula dipilihnya sistem ini merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Yang kedua, sejak awal reformasi pembentuk undang-undang telah menyepakati sistem proporsional terbuka, bukan sistem proporsional tertutup. Perdebatan yang terjadi terkait pilihan sistem ini hanya pada varian yang hendak diterapkan, apakah dengan metode penetapan calon terpilih berdasarkan persentase angka BPP atau bukan. Yang ketiga, MK lebih memilih pada mengambil posisi untuk memperkuat dan mempertegas pilihan sistem proporsional terbuka tersebut dengan menghilangkan syarat perolehan BPP dalam penentuan calon terpilih. Langkah tersebut diambil karena hal ini yang dinilai lebih sejalan dengan prinsip suara terbanyak sebagai salah satu prinsip prosedural demokrasi yang dianut dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Dikutip dari tirto.id, kekurangan sistem proporsional tertutup diantaranya berpotensi menguatkan oligarki di internal partai. Selain itu juga dapat menjalankan potensi politik uang di internal dalam partai dalam hal jual beli nomor urut, mengurangi intensitas interaksi kader partai dengan pemilih, kurang sesuai dengan partai kecil atau partai baru yang belum banyak dikenal, berpotensi menguatkan oligarki di internal partai politik. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data yang telah saya paparkan, sudah seharusnya pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, kami menolak mosi perdebatan kali ini dengan mosi sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dan dalam pemilu tahun 2024. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga menegaskan kembali bahwasanya kami berdiri pada tim kontra menentang mosi kali ini, yaitu sistem proporsional tertutup merupakan sistem yang sesuai untuk pemilihan umum 2024. Dari apa yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sistem yang tepat untuk digunakan dalam pemilihan umum yang akan mendatang ialah sistem proporsional terbuka, di mana representasi yang lebih adil. Sistem ini memungkinkan partai politik dan kelompok minoritas untuk mendapatkan representasi di parlemen berdasarkan dukungan yang mereka terima dari pemilih. Ini memastikan bahwa berbagai pandangan politik diwakili dengan adil. Kedua, keterlibatan pemilih yang lebih besar. Pemilih memiliki pilihan yang lebih luas dalam memilih partai politik atau kandidat individu. Hal ini dapat mendorong partisipasi politik yang lebih tinggi, merasa lebih terlibat, dan memiliki pengaruh dalam proses politik. Yang ketiga, mendorong kerjasama dan kompromi. Dalam sistem proporsional terbuka, partai politik seringkali perlu membentuk koalisasi atau melakukan negosiasi untuk memperoleh mayoritas di parlemen. Ini mendorong partai politik untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan yang mungkin melibatkan kompromi. Dewan Juri yang terhormat, berikut ialah solusi yang dapat kami berikan dalam memaksimalkan penerapan sistem proporsional terbuka. Solusi yang pertama, kampanye pemilihan yang transparan. Penting untuk memiliki kampanye pemilihan yang transparan dan berbasis kebijakan. Para kandidat dan partai politik harus memberikan informasi yang jelas tentang platform mereka, tujuan politik, dan rencana kebijakan yang akan mereka laksanakan. Ini akan membantu sekali pemilih dalam membuat keputusan
penyuluhan pemilih, dan fasilitas akses pemilih yang lebih mudah ke tempat pemungutan suara adalah beberapa langkah yang penting yang dapat diambil. Solusi yang keempat, memperkuat partai politik. Partai politik memiliki peran penting dalam sistem proporsional terbuka. Mereka perlu diperkuat agar lebih terorganisir, transparan, akuntabel, mengadopsi mekanisme internal yang demokratis, proses seleksi calon yang terbuka, dan meningkatkan partisipasi anggota dapat memperkuat partai politik sebagai lembaga yang mampu mewakili kepentingan pemilih dengan baik. Solusi yang kelima, keterlibatan pemilih dalam proses politik. Melibatkan pemilih dalam proses pengambilan keputusan politik dapat meningkatkan keterhubungan langsung antara pemilih dan wakil rakyat. Mekanisme seperti konsultasi publik, panel warga, atau pertemuan wakil rakyat dengan pemilih dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan langsung dari pemilih dalam pembuatan kebijakan. Solusi yang keenam, pengawasan publik yang kuat akan mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan dan pemantauan tindakan para wakil rakyat dan partai politik adalah suatu hal yang penting. Masyarakat sipil, lembaga independen, dan media harus diberdayakan untuk terus mengawasi dan melaporkan tindakan politik sehingga ada akuntabilitas yang lebih tinggi dalam sistem. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, penerapan sistem proporsional terbuka yang maksimal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan pendekatan yang komprehensif dan partisipasi ini yang aktif. Sistem ini dapat memberikan representasi politik yang lebih adil dan mendorong keterhubungan yang lebih kuat antara wakil rakyat dan pemilih. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari debat pada pagi hari ini. Sistem proporsional terbuka telah digagas sejak pemilu tahun 2009. Sebagai tindak lanjut dari putusan ini, MK mengukuhkan sistem pemilu proporsional terbuka dan meninggalkan sistem proporsional tertutup karena dinilai telah menimbulkan banyak macam masalah. Berdasarkan putusan MK nomor 3/PUU/VII/2009, proporsional terbuka mencerminkan kedaulatan rakyat dan sebagai salah satu bentuk demokrasi berdasarkan pasal 1 ayat 2 dan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang 1945 karena pemilih bisa memberikan suara secara langsung dan dapat sehingga bisa memperkuat kontrol publik dan partisipasi publik. Dewan Juri yang terhormat, dikatakan substansi sistem proporsional terbuka akan menyebabkan pemenang seorang anggota legislatif tidak bergantung pada kebijakan partai politik peserta pemilu, namun didasarkan kepada seberapa besar dukungan rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Ia memaparkan MK melalui pertimbangan hukum putusan MK nomor 22/24/PUU/VI/2008 telah memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka dengan menyatakan bahwa pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas prinsip demokrasi langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu dapat menjadi landasan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan dalam undang-undang pemilu agar penyelenggaraan pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Juri yang terhormat, sistem yang tepat untuk digunakan dalam pemilihan umum yang akan datang ialah sistem proporsional terbuka di mana representasi yang lebih adil. Yang pertama, keterlibatan pemilih yang lebih besar. Yang kedua, mendorong kerjasama dan kompromi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.